Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan diusir, orang bisu itu dapat berbicara. Maka heranlah orang banyak, katanya, hal semacam itu belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasih kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam sejarah kehidupan bangsa Israel dinyatakan bahwa yang meraja kehidupan mereka adalah Allah sendiri, dan mereka menjadi umatnya. Itulah ketika saat bangsa itu dipilih oleh Tuhan, ada suatu perjanjian bahwa Allah menyertai mereka, Allah melindungi mereka, Allah menuntun mereka, Allah yang menyelenggarakan hidup untuk mereka. Dan itu sangat dialami mulai dari segala kehidupan di Mesir sampai menuju tanah terjanji. Dan mereka berjanji untuk melaksanakan segala yang diperintahkan Tuhan. Tapi ternyata dalam bacaan tadi, dalam kitab Hosea, disampaikan mereka mengangkat raja tanpa persetujuanku. Mereka melakukan segala sesuatu tanpa persetujuan Tuhan. Maka Tuhan marah kepada mereka. Tuhan marah kepada mereka, maka apa yang dialami peristiwa perbudakan di Mesir akan dialami mereka lagi. Yang sudah berada di tanah terjanji akan keluar, maka dikatakan mereka akan kembali ke Mesir. Kembali ke Mesir maksudnya bukan secara fisik mereka dari tanah terjanji kembali lagi, tapi maksudnya akan mengalami suatu peristiwa yang buruk. Mengalami peristiwa yang buruk, yaitu mereka akan mengalami kembali perbudakan, dan memang terjadi. Karena mereka harus diangkut ke Babilonia. Mereka suatu saat terus mengalami suatu perbudakan lagi, suatu hal yang buruk. Hanya karena apa? Karena mereka tidak setia. Dan orang tidak setia itu dalam hidupnya tidak lagi bisa melihat segala karya Tuhan, segala penyertaan Tuhan, tidak lagi dilihat sebagai suatu karya Tuhan. Sama dengan bacaan Injil. Bacaan Injil ketika Tuhan mengusir setan yang membisukan seseorang. Ya, Tuhan Yesus sudah mengusir, maka orang Farisi ada yang mengatakan apa? Ia mengusir setan dengan penghulu setan, kepala setan. Artinya apa?
nyinyir terhadap karya Tuhan, tidak mampu melihat secara terbuka melihat karya Tuhan dalam hidupnya. Dengan bahasa lain, menolak segala karya Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Bisa jadi kita pun seperti orang Farisi. Ketika kita nyinyir akan karya Tuhan, ketika kita nyinyir juga terhadap, meremehkan terhadap segala apa yang diberikan Tuhan dalam hidup kita, kita tidak menghargai tanda kehadiran Tuhan. Kita tidak menghargai sesama, kita tidak bisa mengasihi sesama, ataupun kita istilahnya dari apa yang kita peroleh dalam kehidupan kita, kita merasa bahwa Tuhan kok. Jadi dalam hidup kita ketika kita memprotes segala hal ini, kita sama dengan kita meremehkan. Oleh karena itu orang yang demikian tidak bisa mensyukuri anugerah Tuhan. Maka dari itu, saudara-saudariku, Ekaristi ini adalah tanda anugerah Tuhan yang diberikan pada kita menjadi bekal dalam kehidupan. Mari kita menghargai, mari kita mengimani segala apa yang diberikan Tuhan, termasuk kita juga menghargai segala hal yang kita peroleh, kesehatan, kehidupan kita, kebersamaan kita. Kalau kita mensyukuri, maka hidup kita itu akan merasa damai sejahtera. Tapi kalau hidup kita itu banyak mengeluh, merasa kurang, merasa tidak, dan selalu ada sesuatu yang dalam hidup itu kita hanya melihat kekurangan dalam hidup kita. Kalau sudah demikian terus-menerus dipenuhi dengan keluhan, hidup kita tidak akan merasa bisa bersyukur. Hidup tidak bisa bersyukur, maka dalam kehidupan kita itu tidak ada damai, tidak ada sejahtera dalam kehidupan. Mari kita bawa kehidupan kita penuh syukur atas segala anugerah Tuhan, atas segala tanda-tanda yang diberikan Tuhan kepada kita, supaya hidup kita ini senantiasa dipenuhi dengan rasa syukur dan mengimani segala karya Tuhan dalam kehidupan kita di sekitar kita. Tuhan memberkati kita semua.